Sanlai dan Jiang Mu datang ke lokasi latihan. Sanlai menjelaskan bahwa Jin Zhao memintanya berlatih di tempat tersebut dan mengirimkan pesan suara berisi panduan teknik drifting. Jiang Mu mendengarkan dengan saksama. Sanlai mencoba mempraktikannya, namun beberapa kali gagal karena tekniknya belum tepat. Ia memutar ulang rekaman suara tersebut. Saat itu, Jiang Mu teringat bagaimana ayahnya dulu mengajarinya drifting sejak kecil. Ia menjelaskan bahwa drifting membutuhkan kecepatan yang cukup, pelepasan kopling yang tepat, tekanan gas yang stabil, serta putaran setir di momen yang pas agar mobil bisa meluncur dengan halus dan terkendali. Sanlai kembali mencoba, tetapi masih sering menabrak pembatas. Jiang Mu lalu meminta izin untuk mencoba sendiri. Meski awalnya ragu karena belum benar-benar mengemudi di lintasan, ia berhasil melakukan drifting sempurna di lintasan berbentuk lingkaran. Keberhasilan itu membuatnya sangat senang dan menyadari bahwa kemampuan tersebut mungkin berasal dari bakat yang diwarisi dari keluarganya. Saat mencoba pola lain, Jiang Mu sempat melakukan kesalahan hingga mobil hampir mundur, membuat Sanlai ketakutan dan memilih turun. Namun Jiang Mu mencoba sekali lagi dan berhasil melakukan drifting membentuk angka 8 dengan mulus. Tak lama kemudian Nana datang dan bergabung. Ia mengaku telah mendaftarkan Jiang Mu ke sekolah mengemudi, lalu mengajaknya ke sebuah pesta mobil. Di sana, Nana menjelaskan 3 jenis mobil yang biasa hadir. Mobil performa yang tampak sederhana namun memiliki potensi modifikasi tinggi, mobil pameran yang menonjolkan tampilan, serta supercar yang menggabungkan performa dan estetika terbaik. Sementara itu, Sanlai kembali ke toko hewan dan Jin Zhao menanyakan keberadaan Jiang Mu. Setelah mengetahui Jiang Mu pergi bersama Nana, Jin Zhao mencoba menghubunginya, namun panggilan itu ditolak. Jin Zhao mulai khawatir dan berniat mencarinya. Di pesta, Nana dan Jiang Mu membicarakan Jin Zhao. Jiang Mu mengungkapkan kebingungannya terhadap sikap Jin Zhao yang tertutup dan selalu memperlakukannya hanya sebagai adik. Ia ingin bertanya langsung, tetapi takut hubungan mereka menjadi canggung. Nana menyarankan agar Jiang Mu menunggu waktu yang tepat atau mengujinya secara tidak langsung dengan membuatnya cemburu. Mereka mencari pria lain untuk dijadikan umpan hingga akhirnya Nana memilih sepupunya sendiri, Lin Su, yang kebetulan sedang merayakan ulang tahun. Nana sengaja mendorong Jiang Mu ke arahnya dan mengambil foto mereka bersama. Foto itu kemudian dikirim ke Jin Zhao lengkap dengan lokasi, sementara Jiang Mu diminta menunda membalas pesan. Di sisi lain, Jin Zhao diberitahu bahwa sebuah pertemuan telah diatur pukul 9 malam, namun ia menyadari tidak bisa datang karena urusan lain. Saat sedang mengurus pekerjaannya, Jin Zhao menerima foto beserta pesan singkat yang menyebutkan bahwa foto itu terkirim secara tidak sengaja. Ia segera meminta Sanlai mencari nomor Nana dan bergegas menuju lokasi. Di pesta, Nana menyadari bahwa anak buah Wan Jing datang dan sedang mencari seseorang. Ia menyuruh Jiang Mu menunggu di lobi sambil mengalihkan perhatian mereka. Namun Jiang Mu justru keluar ke area lain dan bertemu Liang, yang mengenalinya sebagai perempuan yang pernah bersama Jin Zhao saat balapan. Liang menyadari bahwa Jiang Mu dan Jin Zhao sebenarnya bukan pasangan dan memperingatkan bahwa kebohongan itu bisa menimbulkan masalah besar. Ia memaksa Jiang Mu minum sebuah minuman yang tanpa disadari telah dicampur sesuatu. Setelah meneguk sedikit, kondisi Jiang Mu memburuk hingga hampir pingsan. Lin Su melihat kejadian itu dan menangkap Jiang Mu tepat waktu. Sementara itu, Nana menerima telepon dari Jin Zhao. Percakapan terputus ketika anak buah Wan Jing mencoba membawa Nana pergi, namun Jin Zhao mendengar semuanya dan memperingatkan mereka hingga mundur. Jin Zhao segera mencari Jiang Mu dan melihat Lin Su menggendongnya masuk ke dalam. Seorang staf menyimpulkan bahwa minuman Jiang Mu telah dicampur zat tertentu dan menyarankan pertolongan sederhana. Jiang Mu dibaringkan di sofa. Tak lama kemudian Jin Zhao tiba dan emosinya memuncak hingga terlibat perkelahian sengit dengan Lin Su. Pertarungan itu baru berhenti saat Jiang Mu sadar dan meminta mereka berhenti. Jiang Mu menjelaskan bahwa ia hanya meneguk sedikit minuman, namun langsung bereaksi. Nana menyadari bahwa itu adalah reaksi alergi karena minuman tersebut mengandung rasa persik. Jin Zhao segera menutupi tubuh Jiang Mu dengan jaket dan membawanya ke rumah sakit. Dokter menyatakan kondisinya tidak serius, tetapi ia harus dirawat semalam untuk observasi dan tercatat mengalami kurang gizi. Nana sempat menggoda Jin Zhao, namun Jiang Mu membelanya.
Setelah Jiang Mu dipindahkan ke bangsal, Nana pamit. Jin Zhao menenangkan Jiang Mu dan berjanji akan menemaninya. Jiang Mu merasa bersalah telah membuat Jin Zhao khawatir. Saat Jin Zhao justru menanyakan apakah ia lapar, Jiang Mu tersenyum dan merasa tenang. Ketika Sanlai datang dan membuat suasana canggung, Jin Zhao akhirnya kembali ke kamar, mengupas apel, dan menyuapkannya pada Jiang Mu. Ia menegaskan bahwa ia tidak memiliki pacar dan Jiang Mu tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Ia juga mengatakan bahwa rumahnya adalah rumah Jiang Mu, dan selama ia ada, tidak ada yang akan menyakitinya. Pulpen hadiah dari Jiang Mu kembali muncul saat perawat meminta tanda tangan. Jiang Mu tersenyum hangat. Malam itu, Jin Zhao memilih tidur di bangku luar kamar. Keesokan paginya, meski sempat berniat mengantar Jiang Mu pulang, Jin Zhao akhirnya membawa Jiang Mu ke rumahnya sendiri. Di garasi, Jiang Mu turun dan meminta Jin Zhao tidak masuk saat ia berganti pakaian. Jin Zhao hanya terdiam. 让你不高兴。我操，你俩干嘛呢？怎么说了？我说你有啊。Jiang Mu ternyata sedang mencari ornamen gantungan kunci seperti yang pernah diceritakan Sanlai. Saat mencari, ia kembali melihat kantong plastik berisi pembalut dan alat kontrasepsi, lalu bertanya-tanya apakah benda itu milik Jin Zhao. Tak lama kemudian, Jin Zhao memanggilnya untuk makan. Jiang Mu menduga gantungan kunci itu memang berada di sekitar Jin Zhao. Ketika keluar, ia melihat segelas susu sudah disiapkan. Jin Zhao bersikeras agar ia minum susu dan makan telur demi kesehatannya. Jiang Mu menolak karena tidak menyukainya, namun akhirnya menyerah dan memakannya dengan terpaksa. Jin Zhao bahkan menghangatkan kembali susu yang sudah dingin. Perhatian kecil itu membuat Jiang Mu tersenyum diam-diam. Di sisi lain, Lin mendatangi Wan Jing yang dikenal dengan julukan Sneaky. Ia menegaskan bahwa orang-orang Wan Jing telah melewati batas karena mencoba menculik sepupunya. Lin memperingatkan agar mereka tidak lagi mendekati keluarganya, atau konsekuensinya akan sangat serius. Setelah itu, ia pergi. Sementara itu, Jiang Mu kembali ke lingkungan sekolah dan melihat poster Jin Zhao. Ia memutuskan untuk melanjutkan kuliah di sana agar punya alasan tetap tinggal dan tidak ikut ibunya ke Kanada. Nana mendukung keputusan itu dan menyarankan Jiang Mu mempelajari bahasa Thailand terlebih dahulu. Karena keluarga Nana memiliki lembaga pelatihan bahasa, Jiang Mu langsung didaftarkan ke kelas tingkat menengah. Nana menjelaskan bahwa cara terbaik belajar bahasa adalah dengan langsung berkomunikasi, dan mereka pun mulai berlatih bersama. Di tempat lain, Jin Zhao kembali bertemu pria misterius. Ia diminta memastikan mobil balap siap digunakan meski beberapa suku cadang masih sulit ditemukan. Balapan mendatang sangat krusial. Jika Jin Zhao masuk 3 besar, ia akan mendapat poin penting untuk lolos ke tahap berikutnya. Nana kemudian mengantar Jiang Mu kembali ke garasi, namun pintunya tertutup. Jiang Mu merasa Jin Zhao sengaja menguncinya dan memutuskan pulang ke rumah ayahnya. Nana sempat menawarkan tempat menginap, tetapi Jiang Mu menolak karena ingin berbicara dengan keluarganya soal rencana kuliah. Di jalan, Jiang Mu terkejut melihat ayahnya tertidur mabuk di trotoar. Rumah tak bisa dimasuki karena listrik bermasalah. Jiang Mu mencoba membangunkannya, lalu mengambil selimut dan obat nyamuk. Tak lama, Jin Zhao datang dan membantu mengangkat ayah Jiang Mu ke dalam rumah. Jin Zhao menceritakan bahwa ayahnya telah lama kecanduan alkohol dan menyarankan Jiang Mu membicarakannya saat ia sadar. Sekring listrik ternyata terputus. Jiang Mu sudah menyiapkan senter, dan Jin Zhao mengambil alih. Tanpa sengaja jari mereka bersentuhan, membuat keduanya terdiam sejenak. Setelah listrik menyala, ayah Jiang Mu yang setengah sadar meminta lampu dimatikan dan masuk ke kamar. Ia menyesal merasa gagal sebagai ayah, namun Jin Zhao menganggapnya ucapan orang mabuk. Sebelum tidur, ayah Jiang Mu meminta Jiang Mu tetap tinggal dan berjanji akan memasak keesokan hari. Jin Zhao bersiap pergi keluar kota selama 2 hingga 3 hari untuk urusan pekerjaan. Ia meminta Jiang Mu beristirahat dan mencarinya di area garasi jika perlu. Jiang Mu menyampaikan keputusannya untuk tetap tinggal dan melanjutkan sekolah. Ia telah mendaftar kursus bahasa dan berencana mengikuti ujian masuk universitas. Jin Zhao meragukan keputusan itu dan merasa hidup di sini penuh masalah, namun Jiang Mu justru merasa sebaliknya. Sebelum pergi, Jin Zhao meninggalkan sejumlah uang, mengingatkan Jiang Mu agar makan teratur, dan berjanji akan pulang secepat mungkin.
Jiang Mu menyadari bahwa yang ia inginkan bukan uang, melainkan hal lain. Setelah Jin Zhao pergi, Jiang Mu menelepon ibunya dan menyampaikan keputusannya. Ayahnya pun menyetujui. Malam itu, ayah Jiang Mu memasak untuknya, membuat Jiang Mu sangat bahagia. Keesokan harinya, Jin Zhao kesulitan mencari suku cadang dan memutuskan membuatnya sendiri. Hari balapan tiba. Meski lintasan dibuat licin dan mobilnya sempat kehilangan keseimbangan, Jin Zhao berhasil finish di posisi ketiga dan mengamankan 10 poin. Sementara itu, Nana mengajak Jiang Mu ke garasi mewah milik sepupunya. Jiang Mu sibuk mengambil foto mobil-mobil mahal. Dari kamera pengawas, Lin memperhatikan kehadirannya. Nana pergi setelah menerima telepon, meninggalkan Jiang Mu sendirian. Lampu garasi tiba-tiba mati. Saat menyala kembali, Lin berdiri di hadapannya dan menuduh Jiang Mu sebagai mata-mata. Jiang Mu membantah dan menjelaskan ketertarikannya pada detail mobil. Lin akhirnya mengantarnya pulang. Dalam perjalanan, ia menjelaskan fungsi pedal dan kontrol mobil. Jiang Mu merasa Lin mengingatkannya pada seseorang yang sangat mencintai mobil. Setelah sampai, Jiang Mu turun dengan kesal dan membanting pintu mobil. Lin justru tersenyum, semakin tertarik. Dari kejauhan, ibu Jin Zhao memperhatikan kejadian itu. Ia kemudian menghubungi Jin Zhao dan menyampaikan kekhawatirannya, menduga Jiang Mu menjalin hubungan dengan pria lain. Ia meminta Jin Zhao menasihati Jiang Mu dengan lembut. Jin Zhao dan Jiang Mu berjalan bersama melewati taman. Jiang Mu memperhatikan pasangan-pasangan di sekitar dan menanyakan apakah tempat itu familiar bagi Jin Zhao. Jin Zhao menghindar lalu mulai membahas pandangannya tentang hubungan di usia muda, menceritakan pengalaman pahit masa sekolah yang berakhir tragis. Ia menyimpulkan bahwa banyak pria belum dewasa dan sering memperlakukan perempuan sebagai kebanggaan semata. Jiang Mu tidak sepenuhnya setuju. Saat hampir terpeleset, Jin Zhao sigap menangkap tangan Jiang Mu. Suasana menjadi canggung. Jalanan semakin rusak dan penuh genangan, mereka melangkah hati-hati sambil saling berpegangan. Jin Zhao mengatakan bahwa pria yang akan ditemui Jiang Mu di masa depan bukanlah dirinya. Jiang Mu mempertanyakan hal itu, merasa orang seperti Jin Zhao tetap mungkin ada. Mereka tiba di garasi. Feng Zi langsung menyadari kedekatan mereka dan mengetahui rencana Jiang Mu belajar di sana. Ia menganggap itu keputusan bagus dan menyeratkan Jiang Mu bisa tinggal. Jiang Mu menyebut kemungkinan kembali ke Nanjing. Saat Feng Zi menyinggung hubungan masa lalu mereka, Jin Zhao menghentikannya. Ketika Jiang Mu masuk untuk mencuci tangan, ia melihat seorang perempuan dengan tato ular mencolok sedang menelepon. Jiang Mu menatapnya dengan perasaan waspada. Jiang Mu yang hendak pergi, namun dicegat oleh seorang perempuan bertato naga di pinggangnya. Perempuan itu bersikap provokatif dan curiga terhadap hubungan Jiang Mu dengan Jin Zhao. Ia memperkenalkan diri sebagai Wang Jing dan menuntut penjelasan. Ketegangan mereda saat Jin Zhao muncul, mengubah suasana seolah hanya candaan. Mereka kemudian makan bersama. Jiang Mu tampak senang karena masakan yang disajikan sesuai seleranya. Wang Jing mengamati interaksi Jiang Mu dan Jin Zhao dengan penuh minat, terutama saat Jin Zhao menunjukkan perhatian yang jelas. Ia mulai menyadari adanya kedekatan emosional di antara mereka. Wang Jing bersikap semakin posesif, duduk dekat Jin Zhao dan bertingkah manja. Jiang Mu hanya memperhatikan dari kejauhan dengan rasa cemburu yang belum ia sadari. Saat suasana mulai tidak nyaman, Jin Zhao bereaksi tegas dan menunjukkan batasannya dengan memberikan potongan makanan yang telah ia siapkan khusus untuk Jiang Mu. Jiang Mu lalu pergi ke kamar untuk mengerjakan tugas. San Lai datang membawa minuman dan menenangkannya, menjelaskan bahwa Wang Jing bukan ancaman karena latar belakang dan hubungannya dengan keluarga pemilik bengkel. Ia juga memastikan Jiang Mu tetap menginap karena kondisi rumahnya belum layak. Tanpa sepengetahuan Jiang Mu, Jin Zhao dan Wang Jing terlibat percakapan serius. Wang Jing menawarkan bantuan finansial dan suku cadang mobil, namun Jin Zhao menolaknya tegas. Ia tidak ingin bergantung pada siapapun. Menyadari Jiang Mu mendengar sebagian percakapan, Jin Zhao meminta Wang Jing pergi. Ia kemudian menegur Jiang Mu yang berada di area bengkel.
Jiang Mu berpura-pura sibuk membersihkan mobil. 吃完会进城的。 Namun dalam hatinya menyimpulkan bahwa Wang Jing mungkin menyukai Jin Zhao, meski perasaan itu tak berbalas. Karena AC rumahnya rusak, Jiang Mu kembali beralasan untuk tidak pulang. Jin Zhao akhirnya membiarkannya menginap, kebingungan menghadapi sikap keras kepala Jiang Mu. 哎呀，那些垃圾电器那么…… Keesokan paginya, Jin Zhao menyiapkan segalanya dan mengantar Jiang Mu ke kursus bahasa. Interaksi sederhana di perjalanan terasa semakin intim. Saat tiba, Jin Zhao membantu membuka helm Jiang Mu dengan hati-hati, menciptakan momen canggung namun manis. Jiang Mu menyerahkan undangan open house kampus dan berharap Jin Zhao mau datang sebagai pendamping. Jin Zhao hanya terdiam memandangi surat itu. Tak lama kemudian, Lin datang ke bengkel mencari mesin tertentu, lalu menuju restoran keluarga Jin Zhao. Ia disambut hangat oleh ibu Jin Zhao yang merasa hari itu akan ramai. Lin dan Jin Zhao sempat saling melihat namun tak menyapa. Jin Zhao kemudian pergi. Ia teringat ucapan Jiang Mu tentang sosok pria yang mengingatkannya pada orang yang ahli mesin. Jin Zhao kembali ke bengkel, mengatur jadwal, lalu pulang ke rumah ayahnya dan mengambil seragam sekolah lamanya. Ia berniat memberikannya pada Jiang Mu karena sekolahnya akan dimulai. Ia menolak bantuan ibunya dan memilih mencuci seragam itu sendiri di bengkel. Malamnya, Jiang Mu kembali dengan perasaan curiga soal gantungan kunci yang pernah disebut Sunan Lai. Saat Jin Zhao bekerja, Jiang Mu meminta kunci rumah dan tanpa sengaja menggeledah saku celananya, berharap menemukan sesuatu, namun gagal. Ia kembali beralasan AC rusak agar bisa menginap. Tingkahnya membuat Jin Zhao curiga. Jiang Mu merasa malu dan pergi. San Lai menegur Jin Zhao karena terlalu menekan Jiang Mu, membuat Jin Zhao semakin bingung. Keesokan harinya, Jin Zhao membangunkan Jiang Mu meski akhir pekan. Mereka sarapan bersama, lalu Jin Zhao membawa seragam sekolah dan memintanya mencoba. Jiang Mu terharu mengetahui Jin Zhao mencuci seragam itu sendiri. Saat hari Senin, Nana terkejut melihat seragam dengan tanda bintang emas milik mantan murid berprestasi. Jiang Mu baru tahu Jin Zhao dulunya murid unggulan. Ia meminta bantuan belajar, dan Jin Zhao menuliskan catatan, menjelaskan bahwa ia memenangkan seragam itu dari kompetisi fisika tingkat kota, namun menghindari alasan mengapa ia berhenti sekolah. San Lai kemudian mengajak Jiang Mu ke toko hewan dan memperkenalkan seekor anak anjing lemah yang ia selamatkan. Jiang Mu teringat masa kecilnya bersama Jin Zhao merawat anjing liar bernama Lightning. Kenangan itu membuatnya tersentuh. San Lai menawarkan agar Jiang Mu memelihara anak anjing tersebut, namun ia menolak karena belum punya tempat tinggal tetap. San Lai menyiratkan bahwa Jin Zhao mungkin akan mengizinkan. Dalam perjalanan, Jiang Mu mengungkapkan keinginannya memelihara anak anjing itu. Jin Zhao awalnya menolak, menjelaskan bahwa keterikatan emosional akan menyulitkan karena Jiang Mu hanya tinggal sementara. Ucapan itu melukai Jiang Mu, yang merasa Jin Zhao sengaja menjaga jarak karena mereka bukan saudara kandung. Jiang Mu pergi dengan perasaan terluka, sementara Jin Zhao terdiam memikirkannya. Malamnya, Jin Zhao mendatangi San Lai dan akhirnya luluh. Keesokan harinya, Jiang Mu terkejut dan bahagia melihat anak anjing itu dibawa ke bengkel. Ia menamainya Shandian, sama seperti anjing masa kecilnya. Para mekanik memperhatikan kedekatan mereka, sementara Jin Zhao tersenyum tanpa sadar. Tiba-tiba sebuah mobil datang kencang, Wang Jing turun dan menyindir bahwa Jiang Mu dan anak anjing itu sama-sama hanya sementara. Jin Zhao marah dan menghentikannya. Saat Wang Jing mengajak bicara pribadi, Jiang Mu memperhatikan dari jauh dengan gelisah. Ia lalu menghampiri Jin Zhao sambil menawarkan apel. Jin Zhao menatap Jiang Mu dengan ekspresi yang sulit ditebak. 不过江小莫，这件衣服呢？ 谢我。这么真实。 Jiang Mu yang langsung memakan apel dari tangan Jin Zhao. Tindakan itu membuat Wang Jing terkejut hingga memutuskan pergi, sementara Jiang Mu justru merasa senang.
Setelah Wang Jing pergi, Jin Zhao menilai Jiang Mu sebagai sosok yang sangat percaya diri. Jiang Mu menantangnya dengan mengatakan bahwa rasa takut tergantung pada siapa orang yang berada di dekatnya. Jin Zhao menegaskan bahwa ia tidak pernah takut pada siapapun dan siap menerima apapun yang terjadi di masa depan. Jiang Mu kemudian ikut menggigit apel dari tangannya seolah menguji keyakinannya. Di sisi lain, Nana dan Jiang Mu mengikuti tes mengemudi dan Jiang Mu berhasil lulus. Hubungan pertemanan mereka semakin dekat karena sifat Nana yang ramah. Sementara itu, para mekanik memperhatikan hasil ujian Jinjin yang rendah sehingga membutuhkan tanda tangan orang tua. Sanlai memberikan nasihat tentang pentingnya belajar. Namun situasi berubah ketika Jin Zhao datang memeriksa hasil ujian dan menyadari bahwa soal-soal terakhir sebenarnya mudah. Ia menasihati agar lebih percaya diri dan mengerjakan ujian dengan sungguh-sungguh di masa depan, lalu membantu menyelesaikan urusan tanda tangan tersebut. Jiang Mu kemudian datang untuk bertemu Sanlai, namun Sanlai belum tiba. Saat membeli minuman, ia bertemu Lin yang menawarkan minuman lain dan mengajaknya ke puncak gunung. Jiang Mu menerima ajakan tersebut setelah mendapat pesan bahwa Sanlai juga akan menuju ke sana. Mereka pun berangkat bersama menuju puncak gunung, tempat tinggal Lin sekaligus lokasi balapan antara Lin dan Sanlai. Dalam perjalanan, Sanlai mengalami kesulitan mengendalikan mobil hingga hampir keluar jalur, namun ia tetap berusaha terlihat percaya diri. Lin beroleh keunggulan waktu dalam balapan, tetapi Sanlai gagal memanfaatkannya dengan baik. Lin akhirnya membatalkan balapan dan memberi tantangan lain kepada Jiang Mu, yakni turun gunung dalam waktu 30 menit. Jika berhasil, ia akan membayarkan belanjaan di toko Chupchake. Jiang Mu menerima tantangan itu dan berhasil turun gunung hanya dalam 23 menit. Di toko Chupchake diketahui bahwa semua belanjaan sudah dibayar. Jiang Mu membeli Chupchake tanpa krim karena mengetahui Jin Zhao tidak menyukai makanan manis. Dari kejauhan, Lin memperhatikan mereka sebelum pergi. Setelah itu, Jiang Mu menyarankan Sanlai untuk merapikan rambut dan janggutnya agar terlihat lebih menarik. Keesokan harinya, Sanlai muncul dengan penampilan baru yang mengejutkan semua orang. Jiang Mu hampir tidak mengenalinya dan memuji perubahan tersebut. Jin Zhao yang melihat interaksi mereka mulai merasakan kecemburuan meski berusaha menutupinya. Ketika Jiang Mu menyebutkan ketertarikannya untuk mengenal Jin Zhao lebih jauh, suasana menjadi canggung. Jin Zhao mempertanyakan niat Jiang Mu dan mengingatkan bahwa hubungan mereka tidak sedekat yang orang lain kira. Ia khawatir akan pandangan orang-orang, termasuk ayah Jiang Mu. Sikapnya yang mendadak mendekat membuat Jiang Mu terkejut dan malu hingga mendorongnya lalu pergi dengan perasaan kacau. Sanlai mencoba memanggil Jiang Mu, namun ia tetap pergi tanpa menoleh. Sanlai pun kebingungan dengan situasi yang terjadi. Di waktu bersamaan, ibu Jin Zhao sedang menghitung uang, sementara ayah Jiang Mu terlihat mabuk. Tak lama kemudian, Lin datang sebagai pelanggan, menandai awal situasi baru yang akan berkembang selanjutnya. Saat itu yang tersedia hanya dumpling sehingga dumpling pun disajikan. Ibu Jin Zhao kemudian meminta Jin Zhao melayani pelanggan sementara karena ia akan kembali sebentar. Lin mulai memakan dumpling tersebut, namun rasanya terlalu asin. Perhatiannya kemudian tertuju pada Jin Zhao yang sedang makan nasi goreng. Dibandingkan dengan dumpling, nasi goreng itu terlihat jauh lebih lezat. Jin Zhao akhirnya membuatkan nasi goreng baru untuk Lin dan menyuruhnya segera makan lalu pergi. Lin mengungkapkan bahwa ia datang sebenarnya untuk mengembalikan topi dan mengatakan akan membicarakan hal lain keesokan hari. Ia juga menyadari bahwa Jin Zhao adalah orang yang ia temui di balapan malam di jalur pegunungan. Tanpa disangka, orang yang selama ini ia cari ternyata adalah Jin Zhao, seseorang yang tiba-tiba muncul di dunia balap dan bahkan berhasil mengalahkannya. Lin juga mengingat bahwa mereka pertama kali bertemu di sebuah pertandingan tinju. Lin juga menyadari bahwa Sanlai sempat digunakan sebagai pengalih perhatian sehingga ia menginginkan balapan murni 1 lawan 1. Jin Zhao menolak tantangan tersebut karena merasa tidak perlu, terlebih ia sudah mengalahkan pembalap lain sebelumnya. Ia menganggap kemenangannya atas Lin hanyalah karena mengenal jalur dan faktor keberuntungan. Di sisi lain, Jin Zhao sedang mengemudi dan teringat pertemuannya dengan seorang pria misterius yang memberitahukan bahwa masih ada 1 balapan tersisa. Jika Jin Zhao berhasil masuk 3 besar, mereka akan mendapatkan semua keuntungan.
Target utamanya adalah menjadi juara agar bisa mengangkut kargo dan membongkar bisnis rahasia Wang Jing sekaligus memperoleh bukti. Jin Zhao kemudian berbincang dengan ayahnya tentang rahasia menjadi pembalap hebat. Sang ayah menjelaskan bahwa mobil adalah perpanjangan dari tubuh pengemudinya. Keduanya harus menyatu, tenang, fokus, dan memiliki keberanian. Seiring waktu, pengemudi akan mampu merasakan kondisi mobil mulai dari suara hingga suhunya dan memahami apa yang dibutuhkan kendaraan tersebut. Penjelasan itu kemudian disederhanakan sebagai pesan agar tidak bersikap pengecut. Sebelum pergi mengantar pesanan, ayahnya kembali mengingatkan agar mengemudi dengan baik dan mematikan pendingin udara agar makanan tidak dingin. Jin Zhao pun menjalankan tugas pengantaran meski dikejar waktu dan hampir kehilangan pesanan karena keterlambatan. Pada akhirnya pesanan berhasil diantar tepat waktu. Sementara itu, Jiang Mu sedang mengikuti kelas bahasa, namun pikirannya terus tertuju pada Jin Zhao. Ia teringat momen ketika Jin Zhao berdiri sangat dekat dengannya dan merasa kesal karena pikirannya tidak bisa berhenti memikirkannya. Malam harinya, Jiang Mu tertidur dan bermimpi berada di kolam renang bersama Jin Zhao saat matahari terbenam. Dalam mimpi itu, ia merasa sangat bahagia. Namun ia terbangun dengan perasaan panik dan bingung, mempertanyakan mengapa pikirannya dipenuhi oleh Jin Zhao. Ia merasa tidak mampu mengendalikan perasaannya dan mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya dipikirkan Jin Zhao tentang dirinya. Saat pagi tiba, Jiang Mu menyadari bahwa ia telah menghabiskan semalaman memikirkan hal itu. Ia memutuskan untuk menenangkan diri karena takut tidak bisa bersikap normal jika terus berlarut-larut, terlebih jika harus kembali berhadapan dengan Jin Zhao yang membuat perasaannya campur aduk dan penuh kegelisahan. 哇塞，原来你的五官这么立体啊！ 小木，